Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa agak deg-degan gitu kalau dapat undangan rapat dari komite sekolah? Jujur aja nih, buat banyak orang tua, dengar kata komite sekolah tuh otomatis bikin mikir, waduh, mau dimintain duit berapa lagi nih sekarang? Perasaan kayak gini tuh nyata banget dan wajar aja kok. Bukannya ngerasa punya perwakilan, banyak dari kita malah ngerasa komite tuh sekedar kepanjangan tangan sekolah buat nagih iuran. Nah, kalau Anda pernah ngerasa gitu, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Ombudsman Republik Indonesia itu mencatat fakta yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Hampir setiap tahun, mereka terus nerima laporan soal pungli alias pungutan liar yang dibungkus rapi seolah-olah itu inisiatif komite sekolah. Praktik ini nyebar loh dari level SD sampai tingkat SMA dan SMK. Ini kan jadi bukti nyata ya, kalau di lapangan tuh ada pemahaman yang benar-benar melenceng soal apa sih sebenarnya tugas badan ini. Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Saya semangat banget nih buat membedah topik ini bareng-bareng. Hari ini kita bakal bongkar tuntas semua kerumitan aturan dan ngeluresin salah kaprah soal komite sekolah. Panduan utama kita jelas, yaitu Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Lewat ulasan ini, kita bakal lihat bareng apa yang sebenarnya jadi tugas komite dan apa yang secara hukum mutlak nggak boleh mereka lakukan. Biar gampang, obrolan kita hari ini udah dibagi jadi 5 bagian yang simpel. Pertama, kita bahas problematika komite. Kedua, 4 peran utamanya. Ketiga, bedanya pungutan sama sumbangan. Keempat, apa aksi jangka pendeknya. Dan kelima, gimana visi jangka panjangnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama nih, problematika komite sekolah dan realita di lapangan. Sebelum ngomongin solusi, kita harus paham dulu dong akar masalahnya. Sering banget komite sekolah tuh salah mengartikan peran mereka sendiri, sampai akhirnya nabrak batasan hukum. Terkadang ya, karena tekanan sistem juga. Fakta dari keluhan masyarakat nunjukin kalau banyak kepala sekolah tuh seakan berlomba-lomba bikin bangunan fisik yang megah-megah. Padahal, pembangunan fisik itu kan ranahnya pemerintah, bukan beban orang tua. Tapi praktiknya, kekurangan dana buat proyek-proyek itu malah dibagi rata ke jumlah anak, terus ditagihnya lewat komite. Yang paling bikin miris, laporan ombudsman nyebutin kalau pungutan ini bahkan sampai dibebankan ke siswa miskin, termasuk mereka yang dapat program Indonesia Pintar. Komite tuh kayak jalan sendiri aja, tanpa ada yang ngawasin. Masuk ke bagian kedua, 4 peran utama komite berdasarkan aturan resminya. Jelas dong, realita miris tadi bukanlah cara kerja yang diamanatkan sama hukum. Permendikbud 75 tahun 2016 ini sebenarnya dirancang buat nyeimbangin ekosistem pendidikan di sekolah. Secara konsep, komite sekolah itu bukan bawahannya kepala sekolah loh. Sama sekali bukan. Mereka itu perwakilan masyarakat dan orang tua yang posisinya sejajar sebagai penyeimbang yang independen. Malahan, dalam hal pengawasan, mereka punya posisi yang super strategis buat memantau jalannya sekolah. Aturannya membagi peran komite ke dalam 4 pilar utama. Pertama, sebagai pemberi pertimbangan, artinya komite ngasih masukan soal kebijakan, nyusun anggaran, sampai nentuin fasilitas. Kedua, sebagai pendukung, maksudnya ngedukung lewat pemikiran, tenaga, atau finansial secara kreatif. Ketiga, pengontrol, yang tugasnya mengawasi jalannya pendidikan. Dan keempat, sebagai mediator, yang ngejembatanin komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat luas, termasuk sama dunia industri buat anak-anak SMK. Nah, dari 4 tadi, poin yang paling krusial tuh nomor 3 ini, fungsi pengontrol. Ada riset menarik dari Universitas Negeri Yogyakarta yang nemuin fakta kalau di banyak sekolah, peran pengontrol ini justru jadi titik paling lemah. Komite seringkali terlalu sibuk bantuin kepala sekolah nyari dana, tapi mereka lupa atau mungkin sungkan ya, buat minta pertanggungjawaban soal kualitas pendidikan dan buat apa aja dana itu dipakai. Kenapa bisa gitu? Ya karena seringnya pengurus komite itu sendiri dipilih atau difasilitasi langsung sama kepala sekolah. Jadinya, fungsi kritiknya jadi tumpul deh. Lanjut ke bagian 3, ini yang paling sering jadi perdebatan. Pungutan versus sumbangan. Lemahnya fungsi pengawasan tadi, ujung-ujungnya bikin bingung. Mana sih dana yang sah dan mana yang sebenarnya ilegal? Biar nggak salah kaprah lagi, mari kita perjelas batas mutlak pembiayaan ini. Pungutan itu sifatnya wajib. Nominal rupiahnya udah dipatok pasti, dan ada tenggat waktu kapan harus dibayar. Sebaliknya, sumbangan itu murni sukarela, jumlahnya terserah kemampuan dompet masing-masing, dan nggak ada paksaan waktu sama sekali. Jadi kalau ada komite yang bilang, ini sumbangan sukarela kok, tapi minimal 100.000 per bulan, dan paling telat dibayar tanggal 10, wah itu sih bukan sumbangan, itu namanya pungutan yang cuma ganti baju aja. Dan ini nih, hukum mutlaknya. Pasal 12 huruf B, itu tegas banget. Komite sekolah, mau itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri, dilarang keras narik pungutan. Titik. Mereka cuma boleh nerima bantuan atau sumbangan yang bener-bener sukarela.
Terus pertanyaannya, kalau gitu dari mana dong sekolah bisa dapat dana tambahan? Disinilah komite dituntut buat muter otak dan inovatif. Daripada terus-terusan meres dompet orang tua murid, mereka kan bisa cari sponsor perusahaan, bikin bazar amal, atau galang dana dari jaringan alumni yang udah sukses. Asalkan ingat ya, sumbangan itu mutlak nggak boleh datang dari pihak yang punya kepentingan mengikat, kayak partai politik atau industri rokok. Sekarang kita ke bagian 4. Aksi jangka pendek alias langkah awal komite yang benar. Sesudah tahu batas hukumnya, gimana dong cara ngebangun komite yang benar-benar fungsional? Semuanya pasti dimulai dari perencanaan yang rapi. Ini ibarat fondasi yang harus kuat di tahun pertama. Kalau kita lihat dari pedoman kerjanya, langkah awal tuh benerin hal-hal mendasar, kayak administrasi. Bikin buku notulen yang rapi, agenda kerja, dan yang paling krusial, buku laporan keuangan yang transparan. Langkah kedua, segera susun AD/ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini tuh konstitusinya komite, ngatur masa jabatan, mekanisme rapat, sampai hak anggota. Habis itu, langsung adain pertemuan bareng orang tua buat bener-bener dengerin aspirasi asli mereka, dan pastinya bangun koordinasi yang independen sama kepala sekolah. Dan terakhir, bagian 5, visi jangka menengah dan panjang untuk melihat pencapaian masa depan. Fondasi jangka pendek yang solid tadi bakal ngebuka jalan buat pencapaian yang lebih besar. Bayangin aja, gimana rupa sebuah komite kalau mereka bener-bener sukses mendampingi sekolah bertahun-tahun. Di tahun pertama, fokusnya ada pada transparansi, di mana komite ikut membedah rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKS. Masuk ke tahun kedua, komite mulai bisa dorong infrastruktur penunjang belajar yang nyata, kayak perpustakaan atau lab. Dan di tahun ketiga sampai keempat, ini yang keren, komite berevolusi. Mereka nggak cuma ngurusin masalah fisik, tapi udah berani memonitor kualitas ngajarnya guru dan mengevaluasi seberapa siap lulusan sekolah itu bersaing di dunia nyata. Biar kebayang seberapa besar dampaknya, target jangka panjang komite itu bisa luar biasa inspiratif loh. Misalnya, mereka bisa jadi motor penggerak buat ngebangun fasilitas yang standar nasional. Atau, kayak yang dicatat dalam kajian SMK di Yogyakarta tadi, komite bisa jadi mediator yang super tangguh sama dunia usaha dan dunia industri. Mereka bahkan bisa ngebuka bursa kerja sendiri, nyalurin anak-anak lulusan langsung ke perusahaan-perusahaan yang dikelola sama jaringan orang tua di komite itu. Wah, itu baru namanya sebuah game changer. Nilai tambahnya benar-benar kerasa kan? Pada akhirnya, semua aturan, pasal, dan pedoman yang kita bahas ini tujuannya cuma satu kok, ningkatin kualitas pendidikan anak-anak kita tanpa harus ngasih tekanan finansial yang nggak sah. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Coba deh perhatiin sekolah anak-anak sekarang. Apakah komite di sana udah menjalankan perannya dengan benar? Atau jangan-jangan mereka masih terjebak di kebiasaan lama? Pengetahuan itu kekuatan Bapak Ibu. Sekarang Anda udah ngerti aturan mainnya, dan Anda punya bekal buat menuntut transparansi dan perubahan yang nyata. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan materi kita hari ini, dan sampai ketemu di eksplorasi topik menarik kita berikutnya.